Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Baik, tema kita kali ini adalah pesan semesta tentang uang ya. Entah apapun pesannya nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, atau bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja ya, pesan semesta untuk keuangan ataupun tentang uang ya. Kira-kira apa nasihat semesta agar rezekimu dapat lancar seperti air mengalir ya, terutama dalam keuangan ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana keuangan ya, uang akan uang akan mengalir ya, mungkin ya, karena saya merasakan di sini energi untuk kelancaran keuangan ya. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Ingat, ini semuanya ini tidak kebetulan ya. Kamu datang ke sini bukan tuntunan diriku, tetapi tuntunan semesta. Jadi ini yang semesta mau sampaikan kepadamu ya. Kamu mau dengar dan lakukan, silahkan, tidak juga nggak apa-apa ya. Yang penting tugas saya hanya menyampaikan sesuai apa yang ingin semesta sampaikan ya. Oke, kita lihat di kartu pertama ada Page of Cups. Ada juga The Star, Three of Wands. Wow. Di sini saya merasakan energinya kamu ada stres ya, dengan masalah biaya kuliah, biaya hutang, cita-cita ya. Dan ada mungkin suami yang tidak bertanggung jawab ya, sehingga akhirnya mau tidak mau kamu harus berjuang sendiri. Ataupun juga saya merasakan energinya ya banyak sekali masalah ya, silih berganti. Ada yang tidak punya pekerjaan, ada juga punya pekerjaan tapi gajinya begitu-begitu aja ya, nggak naik-naik padahal kebutuhan naik ya. Kita ke masalah dulu ya, dan apa yang semesta ingin sampaikan kepada kamu ya. Saya merasakan juga di sini ada yang iri ya. Ada juga yang punya hutang nggak dibayar ya. Jadi kamu stres sendiri, ataupun kamu harus membayar hutang nih. Bicara tentang keuangan, banyak di sini ada Queen of Swords, Eight of Cups, orang-orang toksik di sekeliling yang hanya mau enaknya saja. Queen of Pentacles ya, kamu yang merana, ada beberapa mungkin dari pasangan atau keluarga yang berhutang, ujung-ujungnya kamu terlibat untuk membayar. Three of Cups ya, dimana gaya hidup juga ya, mungkin hutang kartu kredit dan lain-lain. Akhirnya mau tidak mau kamu harus yang bayar, atau kelebihan dan akhirnya kamu kewalahan untuk membayarnya. Oke, jadi masalah-masalah keuangan yang membuat kamu stres, ada juga yang sakit ya. Ada juga yang lagi mau berwirausaha ya, perlu modal dan lain-lain, sehingga ya stres juga ya. Mana saya lihat di sini usaha juga kadang-kadang sepi, kadang-kadang rame, nggak nentu ya.
biaya hidup tinggi, dan stres saja dengan pengeluaran-pengeluaran tak terduga. Oke, kita lihat ya, itu tadi masalah-masalah tentang keuangan. Kita lihat lagi untuk pesan semesta tentang keuanganmu. Di sini ada Ten of Pentacles, ada juga Four of Cups, Ace of Cups, Six of Wands. Wow. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih menarik uang. Di sini kamu terlalu banyak mengejar uang. Ya, ini biasa saya bilang ya, tapi saya nggak tahu apakah kamu sudah biasa mendengar atau belum. Kalau sudah mendengar ya berarti kamu belum melaksanakan. Kalau kamu baru mendengar ya berarti readingan ini kamu harus lakukan gitu. Kebanyakan readingan saya itu hanya didengar, tidak dilakukan, tidak diresapi maknanya, cuman dengar doang, masuk kiri keluar kanan. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk mencari solusi dari keuanganmu itu di mana sekarang ini koneksinya kamu tuh lagi di kondisi yang salah, di kondisi yang mana kamu mengejar uang. Sedangkan di sini semesta mau sampaikan biarlah uang yang datang kepadamu. Kamu tinggal duduk santai, nih ada Four of Cups, tinggal santai aja. Caranya bagaimana Kak Ica? Sedangkan kita kejar aja dia lari, terus gimana dia mau datang uangnya? Ya. Bagaimana rezeki mau datang kita duduk santai diam di tempat gitu. No, bukan duduk santai diam di tempat. Kita kerja juga tapi kerja dengan cara yang cerdas. Bukan kerja keras. Kebanyakan kita di sini kerja keras. Ya. Tapi kerjalah kerja yang kerja keras plus kerja cerdas. Nggak mungkin kita besok itu akan kerja keras terus. Kita akan menua, pasti tulang kita itu pasti akan reot gitu. Ya, kropos. Jadi kerja ya selama kamu masih muda, oke, kerja keras. Ya. Habis itu kerja cerdas. Akan jauh lebih baik kalau sekarang kerja cerdas aja gitu. Kenapa tidak? Karena kamu belum tahu konsepnya. Nah, ini konsepnya di sini ya. Semesta mau sampaikan kepada kamu bagaimana cara untuk menarik uang. Kita konsepnya ini menarik uang ya, bukan mengejar. Dan kondisinya yang sekarang kamu lagi alami ini mengejar. Jadi kalau ayam itu dikejar, dia lari. Walaupun saya mau kasih makan nih ayam, kenapa kamu lari? Ya, saya mau tangkap kamu. Saya mau tangkap kamu baru kasih makan di pangkuan saya. Maksudnya kamu seperti gitu kan? Tetapi kalau kamu kejar dia lari. Coba kalau kamu cuma hambur-hambur, nggak perlu tangkap dia ya. Nanti dia datang sendiri, hambur-hambur dekat kamu, kaki kamu, nanti dia datang sendiri. Nah itu konsepnya seperti gitu, sama seperti cara kerja uang. Kalau kamu ngos-ngosan, uang akan lari. Tapi kalau kamu tenang, ya, dia akan datang. Di mana sini semesta mau sampaikan untukmu untuk bisa menarik uang, di mana hati harus tenang. Kalau kamu banyak masalah, stres, gugup, gundah, pikiran banyak, makanya saya bilang circle itu harus dilihat. Selama hatimu tidak tenang, banyak amarah, keraguan, sakit hati, kekecewaan dan lain-lain, ya sudah, bye. Uang nggak mau di situ. Makanya kamu coba lihat orang kaya. Orang kaya tambah kaya, orang miskin tambah miskin. Karena apa? Hatinya nggak tenang. Ini bicara secara spiritual ya. Bukan karena Kak Ica, karena mereka kan sudah kaya, jadi mereka santai-santai. Iya, mereka tenang karena mereka tahu teorinya. Tinggal dipraktekkan. Ya, praktekkan lebih enjoy. Ya, makanya circle orang kaya tuh nggak akan mungkin dia mau pergi berteman dengan circle-circle sembarang. Karena apa? Tambah mumet. Makanya saya bilang energi itu bisa mempengaruhi. Energi itu bisa tertular. Dia nggak mau tertular dengan aura orang miskin. Maaf ya, ini tanda kutip. Bukan berarti menghina. Ya, tetapi terkadang orang miskin itu memelihara kebodohan. Maaf. Kalau kamu mau keluar dari kebodohan dan keluar dari kemiskinan, berubahlah. Terkadang manusia-manusia yang saya kasih tahu ini cuma dengar doang. Kak Ica bicara, hey, saya udah terbangkit secara spiritual, hidup saya berubah.
Saya mau berbagi dengan dirimu. Dan ini pesan semesta lagi nih, tema kita. Nah, saya kasih tahu, bukan berarti saya di sini mau ramal atau apapun, tetapi saya kasih tahu caranya. Yang biasa orang pakai pesugihan apapun segala macam itu ya. Pasti dibilang, kamu kasih ini, kamu tenang aja. Pasti dibilang gitu. Saya akan kasih kamu uang itu akan datang ke kamu. Kamu tuh yang penting tuh tenang aja, jangan takut. Nanti itu urusan saya. Karena apa? Di mana ada uang yang akan datang kepadamu, di mana hatimu harus tenang dulu. Itu syarat-syarat untuk uang bisa datang. Bukan panikan, stres, emosian. Ya. Jadi jangan bilang Kak Ica berorasi, Kak Ica ini pesan semesta ya. Jadi saya kasih tahu. Tema kita bukan readingan. Di sini pesan semesta, jadi saya kasih tahu biar saya ngoceh-ngoceh, kamu dengar aja dan dilaksanakan. Kalau kamu nggak suka, pergi aja. Saya juga nggak rugi. Intinya saya sudah punya hutang kepada semesta terbayar dengan cara saya reading ini. Itu urusan kamu dengan semesta. Kalau kamu mau hidupmu keluar dari keterpurukan, ya berubahlah. Kalau tidak, ya sudah. Makanya tadi saya bilang, orang miskin mempertahankan atau membenarkan kemiskinannya, makanya dia tetap miskin. Ya saya kasih tahu caranya, masih aja orang mau nggak mau lakukan, berarti ya percuma gitu. Tapi ya itu terserah, itu kembali ke pilihan. Karena kalau mau dibilang kehidupanmu ke depan atau nasibmu ditentukan dari pilihan. Jadi kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Jadi seperti itu. Yang pertama ya. Jadi uang itu mau dengan orang yang hatinya tenang. Jangan panikan, jangan emosian, jangan macam-macam ya. Kita lihat lagi Knight of Cups, Nine of Cups, Two of Cups, Nine of Swords, dan The Sun. Oke, The Sun. Oke, yang berikutnya di sini saya merasakan energinya. Kamu tuh harus bahagia, tuh lihat ya. Kamu harus berjuang. Berjuang tapi dengan rasa bahagia ya. Bukan berjuang dengan ngeluh, berjuang dengan tekanan, itu nggak ada tuh. Kalau kamu sudah ada kondisi bekerja dengan kondisi tekanan, siap-siap aja uang kamu habis. Makanya biasanya kebanyakan manusia-manusia di kita ya, di Indonesia ini yang belum tercerahkan, uangnya cuma numpang lewat gitu. Kamu dibayar gajimu 1 minggu udah habis tuh, nggak ada uang lagi. Bayar cicilan, bayar ini habis. Nggak ada yang namanya pemasukan tambahan ataupun ya ada setidaknya di rekening tuh masih ada gitu. Ya. Jadi kamu coba berpikir pada saat kamu ada uang ya, pada saat kamu ada uang nih ya, pasti kamu bingung mau beli apa. Karena uang itu senang dengan orang yang tenang gitu, orang yang bahagia karena ada uang. Karena kita bahagia, jadi pengeluaran kita tuh langsung sedikit, bingung kita mau beli apa ya. Tetapi pas uangnya udah nggak ada, bingung, saya mau beli ini, kebutuhan tak terduga malah banyak. Karena memancing energi lainnya, memancing ke pengeluaran lainnya. Makanya saya bilang, kalau kamu tidak bahagia dengan pasanganmu, dengan anakmu, dengan keluarga, itu memancing energi negatif. Dan akhirnya banyak pengeluaran tak terduga muncul. Makanya saya bilang circle itu dilihat. Kalau kamu terkoneksi dengan pasangan yang tukang bikin pusing, stres, itu hidupmu gak akan baik-baik saja tuh. Terutama dalam hal keuangan. Karena kita bicara konsep keuangan ya. Gak akan baik-baik saja. Jadi coba kamu lihat dengan orang-orang yang kamu terkoneksi dengan sahabat ataupun dengan orang-orang di sekeliling kamu yang bikin emosi, pasti kamu gak ada duit. Tetapi kalau kamu terkoneksi dengan seseorang atau sahabat yang care, yang bikin nyaman, setidaknya walaupun mungkin kamu gajinya sedikit pun, tapi masih ada uang sedikit di dompet, nggak kosong-kosong amat. Karena circle tadi saya bilang ya, jadi tentukan circlemu, jangan sampai kamu salah pilih teman. Sama seperti penyakit, sekarang penyakit banyak di udara kan, yang virus-virus itu kan, yang tertular lewat udara itu kan. Sama dengan energi, nggak kelihatan tapi bisa dirasakan. Wah, saya sakit nih. Sama dengan energi, kok saya apes ya, kok saya capek ya, padahal nggak kerja apa-apa, energi orang tertular.
Apalagi dia udah ngeluh-ngeluh. Ya, jadi yang kedua ini semesta mau sampaikan, untuk menarik uang, ya, ini menarik ya, kamu cuman tenangkan hatimu tadi, yang pertama, dan yang kedua harus merasa bahagia. Kalau kondisi kamu tertekan itu sudah nggak bagus. Itu bukan tempatmu di situ. Ya, entah tertekan dalam hal apapun, entah dalam hal hati, percintaan, pekerjaan, ataupun apapun. Ya, Kak Ica, tapi kalau saya tertekan dengan mengurus anak, anak itu kan amanah, jangan dibikin tekanan. Dan keluarga itu amanah, jangan dibikin tekanan. Sepintar-pintarnya kamu. Tapi kalau memang kamu sudah tidak kuat, ya sudah, pergi aja. Itu pilihan juga. Ya, tapi kan nggak mungkin ada seorang ibu yang menelantarkan keluarga dan anaknya, atau seorang ayah. Kalau ada, berarti ya dia nggak punya kasih gitu. Ya, tetapi itu semua kembali ke pilihan. Cuman di sini kan saya tidak mau menjalar lagi ke topik yang lain ya. Ini cuman untuk menarik uang ya. Jadi terserah dirimu mau bagaimana, yang penting kamu harus bahagia, itu aja. Selama kamu tidak bahagia, jaminkan uang tuh nggak akan datang. Susah, apes, stres. Ya. Apalagi baru pagi-pagi udah ribut dengan anak sekolah, suami, ya ribut di rumah, itu ke kantor itu udah capek tuh. Stres, belum lagi masalah dengan klien, belum masalah dengan bos, belum masalah dengan rekan kerja, rekan bisnis, stres. Jadi nggak ada bahagia-bahagianya kalau dari pagi udah bertengkar di rumah. Ya, jadi buatlah suasana di rumah itu bahagia, dan hatimu juga bahagia. Jangan drama. Kebanyakan kita Indonesia ini drama, ya, berpura-pura bahagia. No, rezeki itu uang itu nggak bisa berpura-pura, ya, nggak bisa berpura-pura. Ya, jadi kamu bisa lihat kalau orang punya hidup baik, ya, hidup bahagia, berarti secara fisik, secara mental dia bahagia. Ini bicara secara mental dulu, karena spiritual kan dari sisi mental, ya, baru ke kesehatan kita, ya. Oke, berikutnya di sini saya merasakan energinya di mana untuk bisa menarik uang harus bersyukur. Tuh, bersyukur apapun yang kamu dapatkan, ya. Harus tetap bersyukur. Karena apa? Jangan lihat dari sisi kelebihan orang lain, tapi lihat dari dirimu, dan lihat juga orang di bawahmu. Jangan terlalu mau lihat di gunung di atas, jadi merasa tidak bersyukur terus. Ya, bersyukur apapun yang kamu dapatkan, walaupun berbagi juga, walaupun cuma dapat sedikit, ya, ataupun mungkin kamu dapat banyak, ya bersyukur. Ya. Karena energi kesyukuran yang tadi saya bilang akan membuat kamu akan melimpah, dan akhirnya apa? Rezeki pun datang. Ya, jadi bersyukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan itu mau kamu mengingat Dia terus. Tuhan itu adalah orang yang, kalau kita bicara tentang energi, kalau disamakan dengan orang adalah manusia. Macam contoh, Tuhan itu manusia, ya, dia cemburu gitu, dia punya energinya tuh ada, kayak macam kamu nggak memperhatikan Tuhan gitu, Tuhan itu akan nggak respon gitu, ya. Jadi ingatlah sedikit bahwa ini milik Tuhan, titipan Tuhan. Bersyukurlah, Tuhan terima kasih. Kamu akan diberikan lagi. Karena apa? Kamu tahu ucapan terima kasih, kamu tahu sopan. Ini bahasa kalau seandainya di manusia, ya. Manusia saja kalau kita bantu, terus kita cuek-cuekin, besok gak sopan sekali. Besok saya gak akan mau kasih kamu lagi. Gak mau bantu. Apalagi ini Tuhan. Nafasmu aja itu milik Tuhan. Ya, jadi jangan songong, jangan sombong. Tahu diri. Kebanyakan manusia nggak tahu diri. Nanti susah baru tahu diri. Minta lagi, ngemis lagi. Ya, jangan ada mental pengemis. Karena Tuhan menciptakanmu itu bukan dari pengemis, dari hidup yang kamu dilahirkan tuh dengan penuh kebahagiaan loh. Kamu sang juara loh. Iya kan? Masa lahirnya langsung jadi mental pengemis, padahal waktu kamu masih jadi sperma itu kamu berlomba-lomba untuk dari 1.000 ya atau ratusan ribu sperma lainnya, kamu juara loh untuk bisa menembus sel dinding telur itu. Iya kan? Semua manusia kan seperti gitu. Kamu adalah juaranya. Akhirnya lahir ke dunia, tapi pas lahir ke dunia kok malas, jiwa pengemis. Sangat disayangkan gitu. Ya. Jadi harus bersyukur. Apapun yang kamu terima itu bersyukur. Kalau ada energi kesyukuran, hidupmu akan jauh lebih baik. Nikmatmu akan ditambahkan olehnya. Jangan pernah lupa. Jangan pernah takut. Ingat, semesta ada bersamamu.
Ya, jadi jangan pernah lupa, jangan pernah takut. Tuhan itu selalu ada padamu. Kalau dia kasih ujian berarti kamu mau naik kelas. Kalau kamu tidak bersyukur berarti kamu tahan kelas terus. Karena apa? Kalau kita mau naik, kita diberikan cobaan berarti kita mau naik kelas. Semesta mau memberikan yang lebih dari dirimu saat ini. Jadi ambil positifnya, ya. Oke. Jadi yang ketiga mudah bersyukur. Yang keempat apa lagi ya? Saya lihat di sini. Oke. Di sini tentang rasa. Rasa berkelimpahan, rasa kaya. Nah, itu ya. Tadi saya kan bilang jangan mental pengemis. Bagaimana kalau kamu mau hidup dengan mendapatkan uang baru kamu mental pengemis? Nggak ada. Harus mental pejuang. Harus mental orang yang berkelimpahan, mental orang kaya. Lihat hidup-hidup orang kaya, nggak ada itu yang namanya mau ngemis-ngemis. Paling mereka berlomba-lomba untuk mentraktir, ya. Paling mereka berlomba-lomba untuk mempercantik diri. Ya orang kaya seperti gitu, berlomba-lomba. Kadang-kadang kita berpikir itu orang kaya yang sombong, padahal tidak. Mereka bagaimana caranya supaya menghargai diri bahagia, akhirnya rezekinya pun datang karena mereka tahu polanya. Jadi jangan berpikir orang kaya tuh sombong, ya. Karena contohnya kalau kita punya jam baru, ini contohnya ya, kita punya jam baru untuk diri kita ya, bukan untuk orang lain. Kita merasa berkelimpahan, kita punya jam baru, terus kita pakai, kita pede, kita bahagia. Itu akan narik uang lainnya gitu loh. Bukan bicara sombong, tapi karena orang yang pemikirannya negatif, primitif dan kolot, pemikirannya sombong. Padahal dia nggak sombong, dia diam-diam aja untuk prestise dia. Kamu yang berpikir yang nggak mampu sampai seperti dia, nggak mampu sama seperti dia, yang berpikir bahwa dia sombong. Iya kan? Orang kaya nggak pernah sombong loh. Dia juga kalau dibilang tidak pernah apa dibilangnya mempersulit orang dengan gaya hidupnya, ya. Tetapi ya itu, kembali lagi, kalau kamu mampu silahkan. Yang tidak mampu jangan, karena ada beberapa yang akhirnya terjebak dalam gaya hidup yang dia tidak mampu, akhirnya membuat dia masuk dalam hutang. Contohnya hutang kartu kredit dan lain-lain. Nah ini hati-hati juga. Akhirnya apa? Hatimu tidak tenang, hatimu tidak nyaman, uang habis silang. Yang saya maksud di sini kalau kamu mampu. Kalau kamu mampu, buatlah dirimu bahagia. Entah dengan makan, entah dengan gaya hidup, entah dengan apapun. Kalau kamu mampu. Selama kamu mampu, rezekimu bagus. Selama kamu tidak mampu lagi karena hutang, ya siap-siap rezekimu apes. Ya. Jadi hidup tuh dengan penuh kelimpahan. Walaupun mungkin koneksinya kamu, saya dengan orang miskin, tapi saya kayak macam serasa kayak saya orang kaya. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan energinya gitu. Jangan kamu terasa kayak, saya ini orang miskin sekali ya. Jangan merasa miskin. Jangan takut bersaing gitu. Yang penting kamu harus berkelimpahan, bahwa saya ini berkelimpahan gitu. Ya, jadi harus punya hati kamu tuh ya penuh dengan rasa berkelimpahan. Jadi itu yang ingin semesta sampaikan untuk hari ini. Dimana untuk menarik uang, dimana hati kamu harus tenang, yang pertama tadi ya, hati kamu juga harus merasa bahagia. Terus hati kamu mudah untuk bersyukur ya, dan hati kamu harus penuh dengan rasa keberlimpahan ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Saya doakan semoga ke depan hidup kamu jauh lebih baik, lebih bahagia, dan dipenuhi kelimpahan. Oke, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.